Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Fadila dari kelas 4D. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi akhlak di jenjang sekolah, yaitu sekolah menengah pertama. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu ada yang namanya itu akhlak. Teman-teman, apakah ada yang tahu akhlak itu apa dan kegunaan akhlak itu apa? Nah, dalam keseharian kita itu butuh yang namanya dinamakan akhlak. Akhlak itu penting atau tidak sih sebenarnya? Ya kalau dilihat ataupun dipelajari, sebenarnya akhlak itu penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akhlak mulia dengan hidup berkah. Dengan judulnya saja sudah terlihat, akhlak mulia dengan menghidupi gaya keberkahan. Nah, jadi kita akan membahas sesuatu yang mengenai tentang akhlak. Nah, apa sih akhlak itu? Akhlak adalah suatu ataupun sikap ataupun sifat yang terdiri dari diri kita sendiri. Sifat ataupun sikap ini terletaknya ada di mana sih? Ataupun pembahasannya itu dengan mengenai dengan akhlak mulia. Nah, jadi kita itu harus yang namanya mempunyai akhlak ataupun mempunyai sifat yang baik ataupun ramah terhadap orang lain. Mengapa? Dikarenakan terkadang ada yang namanya itu sifat itu kurang baik ataupun akhlak itu kurang baik. Nah, terkadang ada teman-teman kita ataupun kerabat-kerabat kita yang akhlaknya kurang baik ataupun sifat ataupun sikapnya kurang baik. Itu pun hanya diabaikan untuk zaman-zaman sekarang itu. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan, akhlak adalah sikap maupun perilaku seseorang yang mencerminkan baik ataupun buruknya kepribadian. Nah, jadi perilaku yang tertanam pada diri kita ataupun yang mencerminkan baik ataupun buruknya. Nah, ada juga akhlak baik ataupun akhlak buruk. Nah, contohnya apa sih akhlak baik itu? Nah, akhlak baik itu adalah seperti menolong sesama ataupun membantu sesama. Ketika lewat kita harus bagaimana, harus permisi ataupun harus lari, itu akhlak yang buruk. Nah, akhlak buruk itu seperti tadi, yang seharusnya kita ada orang yang lebih tua di depan kita ataupun orang yang sedang meminta tolong kepada kita, malah kita lari ataupun malah kayak meledekinya ataupun seperti itu. Terkadang untuk anak zaman sekarang itu di kalangan sekolah menengah pertama itu seperti itu. Baik, untuk contoh akhlak baik. Nah, di sini ada yang namanya contoh akhlak baik. Yang pertama itu ada yang namanya jujur. Jujur ini apa sih? Jujur ini kayak kita harus yang namanya jujur. Kita misalnya ditanya oleh teman kita, kamu udah ngerjain soal ataupun ngerjain PR belum? Nah, padahal kamu belum mengerjakannya, tapi kamu malah bilangnya itu ataupun mengucap, ya sudah, aku sudah mengerjakannya tadi malam, padahal mah belum. Nah, itu hal-hal sepele. Nah, itu berbohong ya, itu akhlak yang kurang baik. Nah, contoh akhlak baik itu seperti kayak kita jujur kepada orang tua, semisal ditanya udah makan belum, jawabannya ya udah. Itu baik, itu perilaku yang kecil-kecil aja dulu ya, kita contohin yang dari kecil-kecilnya aja. Misalnya ditanya lagi, kamu tadi udah sholat belum? Belum. Nah, kamu jawab, nah itu kamu jujur.
Oke, di sini ada yang kedua itu ada yang namanya sopan. Nah, sopan ini kita harus sopan kepada diri kita maupun kepada orang lain. Misalnya si Abdul ngelemparin si Yayat buah belimbing misalnya. Nah, itu perilaku yang tidak sopan walaupun kita seumuran ataupun kita teman, itu termasuk akhlak yang tidak baik ataupun tidak sopan. Coba, sopan itu seperti apa sih? Nah, sopan itu seperti kita harus menolong teman kita ataupun teman kita yang sedang kesusahan ataupun teman kita yang lagi ada masalah ataupun terkena musibah, kita harus menolongnya. Nah, sopannya itu kita harus bagaimana sopan? Apakah itu disebut dengan sopan? Ya, sopan juga termasuk dengan sopan itu ya. Nah, sopan terhadap orang tua, sopan misalnya kayak ada orang tua memanggil misalnya, kita harus menolongnya dengan ikhlas ataupun membantunya dengan baik-baik. Terkadang kan ada di kalangan sekolah menengah pertama ini ataupun SMP di kelas awal ini kurang yang namanya sopan santun terhadap teman maupun orang tua. Nah, ya kita harus perilaku yang baik-baik aja dulu ataupun perilaku yang kecil-kecil aja dulu. Sopan terhadap teman itu udah salah satu hal yang sopan. Nah, oke, untuk pembahasan yang ketiga ada yang namanya menghormati orang tua serta guru. Nah, seperti apa sih kami menghormati orang tua itu? Misalnya orang tua sedang menasehati, kita harus mendengarkan secara baik, tidak menyela ataupun tidak melawannya. Kita harus pokoknya kita harus bisa menjadi anak yang dengan akhlaknya itu sempurna di masa kita ini gitu loh. Nah, menghormati orang tua ini termasuk akhlak juga ya teman-teman. Semisal tadi sudah dicontohkan yang pertama itu. Nah, yang kedua itu semisal kita sedang dimintai tolong oleh orang tua. Coba Ujang, tolong anterin ini nganterin buah naga ke si Abdul misalnya. Nah, ntar dulu sebentar dulu lagi main catur misalnya. Nah, itu salah satu yang tidak menghormati orang tua. Nah, pokoknya kita harus menghormati orang tua itu dengan hal-hal yang sepele aja dulu lah, hal-hal yang remeh tapi sekarang itu kecil tapi udah fatal gitu sekarang itu. Baik, untuk selanjutnya ada contoh akhlak baik terhadap guru. Nah, contoh akhlak baik terhadap guru itu seperti apa sih, Kak? Semisal ada guru yang sedang menjelaskan ataupun mengajar dengan cara ceramah ataupun dengan materi yang dia bawakan, ada teman kalian yang tidak mendengarkan ataupun malah bercanda, misalnya kayak mengobrol atau bercanda ataupun kayak semisal harus teman kita yang sedang harusnya mendengarkan malah ngobrol ataupun bercanda kepada teman kita. Nah, itu salah satu contoh akhlak yang kurang baik. Nah, contoh akhlak yang baiknya itu seperti apa sih, Kak? Nah, contoh akhlaknya seperti baik itu ya tinggal lawan aja, misalnya lawan bukan lawan gurunya ya, lawan katanya buruk misalnya. Berarti kita harus mendengarkan yang sedang dijelaskan oleh guru, menghargai nasihat guru, terus juga harus bisa yang namanya menjawab ataupun menghargai seorang guru, karena seorang guru itu sangat berjasa buat kita ataupun kita ataupun teman-teman kita gitu loh. Nah, ini salah satu contoh akhlak baik. Menghormati orang tua serta guru ini salah satu jasa yang paling baik ataupun kita harus mengakhlakannya itu dengan baik, dengan halus atau tidak dengan kasar ya. Oke, baik, untuk selanjutnya untuk slide selanjutnya, mengapa akhlak itu penting? Kenapa? Coba teman-teman, apakah ada yang tahu kenapa sih akhlak itu penting? Nah,
Yang pertama itu ada yang namanya dicintai Allah dan sesama. Kenapa sih kita harus mementingkan akhlak? Nah, karena akhlak itu barang siapa yang mementingkan akhlak ataupun eh, eh, mementingkan akhlak ataupun sifat ataupun sikap, maka dia akan dicintai oleh Allah serta sesamanya itu seperti apa? Seperti teman, keluarga, guru ataupun orang tua. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada membuat hidup jadi damai dan bahagia. Nah, ini salah satu akhlak yang sangat penting juga. Mana kalau kita mempunyai akhlak yang baik, mempunyai akhlak yang bisa membuat orang itu tersentuh, maka kita akan lebih menjadi yang namanya mempunyai hidup yang damai ataupun bahagia. Coba kalau semisal kita tidak mempunyai akhlak yang kurang baik, kita tidak akan pasti banyak musuh, terus tidak bahagia, cemas itu seperti aduh ntar saya kesana ada musuh, nanti kesana juga ada musuh. Nah, itu yang namanya yang tidak mementingkan akhlak. Sebenarnya akhlak itu sangat penting buat kita di kalangan sekolah menengah pertama ini. Untuk yang ketiga ada yang namanya membangun lingkungan sekolah yang nyaman. Nah, terkadang orang yang kekurangan akhlak itu kurang yang namanya disukai banyak lingkungan sekolah. Semisal itu si Usep mah nakal, dia sering bentak gurunya ataupun kayak sering cabut sekolah. Nah, pasti di lingkungan sekolahnya itu pasti banyak yang menjauhinya ataupun mencap buruk si Usep ini. Nah, makanya jadi akhlak itu harus mempunyai akhlak yang penting agar mempunyai lingkungan sekolah yang nyaman. Oke. Untuk yang terakhir ada yang namanya cerminan iman serta kepribadian. Nah, salah satu akhlak penting itu cerminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah itu mempunyai akhlak yang masya Allah yang sangat baik ataupun mempunyai akhlak yang sangat bagus, maka Rasulullah ingin mendidik umat-umatnya itu mempunyai akhlak yang baik, mempunyai akhlak yang sempurna. Tetapi kita sesama umat terkadang yang malah menghancurkan akhlak Rasulullah. Jadi kita harus menjaga akhlak kita agar bisa terus mencerminkan iman serta kepribadian. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ada yang namanya contoh akhlak mulia di sekolah. Pertama itu menghormati guru, tadi sudah dibahas. Kita harus menghormati guru, mendengarkan penjelasannya, terus juga menghargai nasihatnya, serta mendengarkan semua mata pelajaran apa yang guru sampaikan. Karena lagi-lagi guru ini sangat berjasa buat kita. Jadi kita harus menghargai beliau agar akhlak dengan cara apa tadi? Dengan cara mendengarkan. Oke. Nah, yang kedua tidak membuli teman. Terkadang akhlak yang kurang baik itu walaupun sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa ya buat teman-teman. Nah, yang kedua ini tidak membuli teman. Nah, ini akhlak yang kurang baik buat teman-teman semisal. Itu siapa namanya? Si Rangga tuh. Tompelnya hitam misalnya. Nah, itu termasuk kategori membuli ya teman-teman. Jadi kita harus mengurangi yang namanya membuli agar akhlak kita itu terus terjaga dan terus baik, didengar ataupun dilihat oleh orang lain tuh enak gitu. Nah, yang ketiga ini mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam ini sebenarnya hal yang sepele ya, tapi orang-orang tuh jarang menggunakannya. Padahal ini juga termasuk dalam kutipan akhlak mulia di dalam lingkungan sekolah ini gitu. Nah, jadi kita itu harus yang namanya mengucapkan salam agar akhlak kita terus yang namanya
bisa berkembang, terus berkembang dari tadinya ya, walaupun kita belum bisa yang namanya berubah, kita harus mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Yang mengucapkan salam itu udah termasuk akhlak yang baik loh teman-teman. Oke, baik, yang keempat ada membuang sampah pada tempatnya. Kok membuang sampah pada tempatnya termasuk akhlak juga? Ya karena ini ada dalilnya mengatakan an-nazafatu minal iman. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, tadi sudah dijelaskan kan, cerminan iman serta kepribadian. Nah, itu. Nah, jadi kenapa membuang sampah juga termasuk akhlak? Karena kan tadi Rasulullah sudah mengucapkan dalil an-nazafatu minal iman, karena sebagian kebersihan itu sebagian dari iman. Karena sudah mencantumkan ataupun sudah ada dalilnya juga, jadi kita harus menghargai ataupun terus menjaga kebersihan kita, membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah pada kali, got, selokan ataupun yang lain-lain. Terkadang di lingkungan sekolah membuang sampah di kolong meja, nah itu termasuk akhlak yang kurang baik ya teman-teman. Baik, untuk slide untuk yang terakhir ada tepat waktu masuk sekolah. Kok tepat waktu masuk sekolah ataupun kelas juga termasuk akhlak mulia ya? Iya betul. Termasuk ini ke yang metode yang pertama. Karena kalau kita masuk kelas teman-teman, kita itu sudah yang namanya menghormati guru. Kadang teman-teman semisal telat kelas, sedangkan gurunya itu sudah di kelas. Nah, itu termasuk akhlak yang kurang baik. Jadi teman-teman harus yang namanya tepat waktu dalam masuk kelas. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, ini dia akhlak dalam Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam akhlak. Nah, beliau juga sangat akhlaknya itu sangat mulia, sangat teladan, terus juga wajib dicontohkan. Kita harus yang namanya ya, sebenarnya salah satu teman-teman itu harus yang namanya harus mengidolakan Nabi Muhammad gitu, karena akhlak beliau itu masya Allah sangat baik ataupun sangat sangat patut, sangat dicontoh buat teman-temannya. Kita harus yang namanya proses, jadi kita harus yang dari sepele-sepele aja dulu, kayak mengucapkan salam, tidak membuli teman, terus menghormati guru tadi seperti yang sudah dibahas tadi. Oke, yang kedua ada, jadi sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, jadi sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi saat Nabi pernah mengatakan, aku itu diturunkan hanya untuk diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, agar umat manusia ini terbentuk dalam yang namanya itu akhlak. Jadi untuk yang sekarang itu kurang yang namanya akhlak, itu sudah terabaikan lah. Jadi jarang yang namanya menyempurnakan akhlak itu, padahal sangat penting untuk pada zaman-zaman sekarang ini. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, tips menjaga akhlak baik. Nah, bagaimana sih Kak cara menjaga akhlak yang sangat baik itu seperti apa? Misal kita sudah yang tadi yang namanya mengucapkan salam, sudah yang namanya tidak membuli teman, terus juga menghormati guru. Nah, kita sudah nih yang namanya berkembang, akhlak kita sudah baik lah semisal. Nah, menjaganya itu seperti apa? Yang pertama itu ada yang namanya rajin ibadah. Ibadahnya itu seperti apa Kak? Seperti contoh, kewajiban kita apa? Sholat. Nah, kita harus yang namanya sholat tepat waktu. Yang namanya berdoa terus mendoakan orang tua kita, itu sudah termasuk menjaga akhlak kita teman-teman. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya berteman dengan orang baik. Nah, berteman dengan orang baik itu menurut saya juga sangat salah satu tips ataupun menjaga akhlak yang baik. Terkadang yang merusak akhlak itu bukan diri sendiri, tetapi teman. Terkadang kayak teman pengen kemana, misalnya teman ayo kita tawuran, kita kayak ayo ikut tawuran, ayo kita gini gitu. Nah, kita malah kayak ikut-ikutan aja gitu. Nah, itu mulai yang namanya akhlak yang kurang baik. Terkadang yang merusak akhlak itu juga terkadang teman. Oke. Yang ketiga ada saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan nih. Nah, kalau sudah mempunyai teman yang baik ataupun
mempunyai teman yang sangat sangat baik dalam beribadahnya juga. Nah, kita juga harus yang namanya saling mengingatkan pada teman kita. Misal kita harus nih yang namanya mengingatkan yang namanya gini loh. Nah, yang ketiga, yang keempat ada introspeksi diri. Kita harus yang namanya introspeksi diri. Di mana nih kesalahan kita salahnya apa, terus juga kenapa nih kita kayak gini, kenapa nih kita kurang yang namanya mencari ilmu. Nah, salah satu juga dari anak teman-teman. Nah, ini yang terakhir ada minta maaf jika salah. Nah, minta maaf ini hal yang sepele. Sekarang orang-orang teman-teman tuh sekarang pada yang namanya nggak mau yang namanya minta maaf, karena orang tuh sekarang yang namanya paling victim ataupun banyak merasa paling tersakiti. Ini apa salahnya kita minta maaf, teman-teman? Oke, baik, untuk slide yang ketujuh, tebak akhlaknya. Nah, ini dia. Ataupun akhlak yang kurang baik. Yang pertama itu mencetak satu ujian. Ini kurang ya teman-teman. Akhlak yang buruk juga, tidak menghormati guru juga nih. Untuk yang kedua, menyapa guru di pagi hari. Nah, menyapa guru di pagi hari ini termasuk apa? Ayo teman-teman jawab ya, apa? Akhlak yang baik. Nah, menertawakan teman yang salah jawab, itu termasuk akhlak yang apa teman-teman, menurut teman-teman? Akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk? Menertawakan teman-teman yang salah jawab, ya, nah, itu akhlak yang kurang baik teman-teman. Oke, nah jadi ada sedikit motivasi. Jadi akhlak adalah pakaian jiwa ataupun pakaian jiwa yang terdiri dalam tubuh kita. Nah, bukan yang dalam garis bawah ini, bukan pakaiannya teman-teman, tetapi yang akhlak ini yang ada di dalam diri kita. Apakah akhlak kita sudah baik ataupun akhlak kita buruk? Nah, mari untuk teman-teman kita, mari kita menjaga akhlak agar akhlak kita agar hidup kita jadi penuh berkah. Jadi kita harus sama sesama teman harus mengingatkan, terus juga meningkatkan yang namanya akhlak yang baik. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.